Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini di bulan Muharram yang mulia, kita kembali bertemu dalam pembahasan dan kajian ilmiah dalam pembahasan Syarah Umdatul Fiqih bersama Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi hafizahullahu taala. Pembahasan dalam bab waris kita akan lanjutkan dari apa yang sudah kita mulai pada beberapa pertemuan sebelumnya. Dan kami mengundang interaksi Anda. Anda bisa bertanya terkait dengan pembahasan di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama, dan terkait dengan pertanyaan bab waris, kami harap agar bisa diperinci secara detail untuk memudahkan Ustadz dan bisa memberikan sebuah solusi insyaAllah. Kita mulai pembahasan dan kajian pagi ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bila pembagi lebih besar daripada, yaitu bagian bawah dari pecahan lebih besar dari yang akan dibagi, ya, maka seperti apa pengerjaannya, pembagiannya? Dinaikkan penyebutnya dari 9, dari 6 jadi 9, jadi 7, jadi 8, sehingga semuanya berkurang proporsional. Dan bagaimana juga kalau ada sisa dan tidak ada asobah, ini jadi milik siapa? Ini dinamakan pembahasannya dengan ar-rad. Itu kalau kemarin kalau berlebih kalau kurangnya proporsional, kalau lebihnya juga proporsional. Dinamakan pembahasan ini dengan pembahasan rad. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala. Babu rad. Wa illam tastaghriqil furudul mala wa lam yakun asaba fal baqi yuraddu alaihim, ay ala ashabil furud ala qadri furudihim. Liqaulihi ta'ala wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah wa qad tajma amatu sahabati ala al-qawli bi raddi. Bab ar-rad. Jika Zulfarid belum menghabiskan seluruh harta waris sementara tidak ada asib, maka tidak ada asabah, maka sisa harta dikembalikan kepada mereka, yaitu kepada ashabul furud, sesuai dengan bagian farad masing-masing, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala atau berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitabullah. Al-Anfal 75. Dan para ulama sahabat atau mayoritas sahabat telah ijma' untuk seluruh sahabat. Seluruh sahabat telah ijma' berkaitan dengan rad ini. Ya. Bila ada sisa dari 1/6, 1/3, 1/2, 1/4, 1/8,
ada sisa. Dan tidak ada asobah, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu dari laki-laki dan ke bawah. Ayah sudah wafat, ayahnya ayah atau kakek sudah wafat, ke atas juga sudah wafat. Tidak ada saudara laki-laki atau sudah wafat. Tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki atau sudah wafat. Tidak ada saudara laki-laki yang seayah. Tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Tidak ada saudara laki-lakinya ayah atau paman sudah meninggal atau tidak ada. Dan tidak ada anak laki-laki dari saudara ayah atau dari paman. Maka sehingga ada sisa. Sisanya untuk siapa? Ya. Yuraddu alaihim, dikembalikan kepada para ashabul furud tadi. Apa dalilnya? Namakanlah ini dengan kasusnya dengan rad. Dalil pertama adalah firman Allah, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Kerabat itu, rahim itu, sebagiannya lebih berhak dari pihak lain. Itu ketentuan dalam kitabullah. Karena yang mengatakan tidak ada rad, sisanya untuk siapa? Untuk Baitul Mal. Dan ini pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah. Ya. Dan Imam Syafi'i meriwayatkan dari Zaid bin Thabit, sahabiyun jalil. Nanti akan kita lihat keabsahannya, persanadannya. Maka diberikan ke Baitul Mal Muslimin. Pendapat yang mengatakan rad, kaum muslimin yang lain tentu kerabat lebih berhak ashabul furud. Ashabul furud itu kan mereka adalah ayah, ibu, anak laki, anak perempuan, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari, kan mereka lebih dekat daripada orang yang lain, daripada tetangga yang tidak ada hubungan rahim sama sekali. Ya, maka ini lebih sesuai dengan firman Allah dalilnya. Kemudian dalil yang kedua adalah ijma' para sahabat untuk rad dilakukan, bukan diberikan ke Baitul Muslimin. Dan secara praktek pendapat Syafi'iyah, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan diberikan ke Baitul Mal Muslimin, itu mereka mensyaratkan bila Baitul Mal muntazim, artinya Baitul Mal dipegang oleh orang-orang yang amanah. Ya. Bagaimana dalam realita kehidupan kaum muslimin berada di daerah, berada di tempat, di komunitas yang tidak ada Baitul Mal. Seperti kita di Indonesia tidak ada Baitul Mal. Yang ada BMT. Baitul Mal wa Tamwil. Dan itu bukan Baitul Mal yang dimaksud oleh para fuqaha. Ya. Sepakat Syafi'iyah mengatakan bila Baitul Mal tidak ada atau ada tapi dipegang oleh orang-orang yang tidak amanah, maka mereka juga berpendapat dengan rad, lebih baik diberikan kepada rahimnya. Wasir Syekh. Illa zawjaini, kecuali suami atau istri. Nah, pasangan. Fal yuraddu alaihim li'annahuma laysa min al-arham fala yadkhulani fi umumil ayati sabiqati wa hadha mujma'un alaihi baina ahli al-ilmi. Maka tidak dikembalikan sisanya kepada mereka berdua karena keduanya bukan termasuk ke dalam bagian al-arham. Maka tidak juga masuk ke dalam keumuman ayat yang tadi disebutkan. Ini menjadi ijma' di kalangan para ulama. Nah. Ya, lanjut. Kecuali suami istri. Suami istri tidak masuk dalam ayat rahim kecuali kalau
mereka masih ada hubungan rahim, nikah dengan anak paman, nikah dengan anak bibi, ya. Itu mungkin. Lanjut. فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل ستة. Jika bagian zulfarat berbeda-beda, maka saham masing-masing dibagi berdasarkan pokok masalah 6. Lianna al-furud kulluha tujadu fi asli sittah. Karena pembagian furud seluruhnya memiliki pokok permasalahan 6. Ada rubu' wa thumun, kecuali seperempat dan seperdelapan. Wahuma lizawjaini, di mana kedua nilai tersebut untuk pasangan, suami atau istri. Wahuma la yuraddu alaihima, dan tidak dikembalikan kepada keduanya. Thumma ja'alta adada sihamuhum aslu mas'alatihim. Kemudian selanjutnya jumlah saham mereka dijadikan sebagai pokok masalah dalam rad. Naam. Fa idza kana fil mas'alah, apabila dalam suatu permasalahan wafat seseorang meninggalkan wa akh li fal ummi thulutsu isnan, maka bagian daripada ummu adalah sepertiga, dan untuk akh li yaitu seperenam. Wa yafajja aslu mas'alah min adadi sihamihim wa huwa salah, maka dijadikan pokok permasalahan sesuai dengan saham mereka, yaitu 3. Nah, ya. Dalam kasus surat, umpamanya seseorang wafat dan ahli warisnya ibu dan satu saudara ibu. Mohon tampilkan whiteboardnya. nah, Ya, ibu, satu saudara ibu. Ibu karena yang wafat tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan, maka mendapatkan sepertiga. Juga tidak ada saudara 2 atau lebih. Ibu mendapatkan sepertiga. ya. Satu saudara seibu mendapatkan, kata Allah, 1/6. Maka 6 dengan 3 di 6 baginya. 6 dibagi 3, 2. 6 dibagi 6, 1. Berarti saham masing-masing 1 dengan 2. Jadi 3. 3 inilah yang akan dijadikan sebagai asal masalah atau pembagi. Jadi 2/3 bukan 2/6. Sepertiga bukan 1/6. Dan 2/3 tentu lebih besar daripada 2/6. Sepertiga lebih besar dari 1/6. Berarti sisanya ini kan baru 3. 3-nya kemana? Dikembalikan lagi pada mereka. Bukan dibagi 6 tapi dibagi 3. Langsung. Okay. Ya. Lanjut. Nah, Bismillah. Fa'in kasara ala ba'dihim darabtahu. Dan apabila terjadi pecahan pada pokok masalah tersebut, ya, ala ba'dihim darabtahu, maka pokok masalah dikalikan. Ini darabta adada ru'usil fariq allati lam tanqasim sihamuhu alaihi fi adadi sihamihim. Itu dikalikan dengan bilangan pokok fariq pecahannya yang tidak dibagikan dalam sahamnya fi adadi sihamihim, yaitu dikalikan dengan jumlah saham mereka, jami'an alladhi huwa aslul masalah, seluruhnya yang merupakan pokok permasalahan. Fama kharaja fahuwa musahhil masalah, maka nilai yang keluar menjadi musahhil masalah, yaitu nilai yang sahih. Fa idza kana fil mas'alah, maka apabila dalam suatu permasalahan ada seorang yang wafat meninggalkan jaddah, yaitu nenek, wa salasa ikhwah, kemudian 3 saudara seibu, li jaddati sudus, maka bagian daripada kakek 1/6, bagian daripada nenek 1/6, wal ikhwah sulus isnan, dan untuk saudara bagiannya 1/3. Fayakunu asal masalah min majmu'i siham haulai warasa wa huwa salas.
Maka pokok permasalahan dari seluruh nilai saham mereka yaitu 3. Walakin nasibul ikhwah la yanqasimu alaihim fatadrabu adadihim wa huwa thalasa fi asli mas'alatihim wa huwa thalasa fayakhruju tis'a wa huwa musahhil mas'alah fayadribu nasibu kulli warisin min fiha daraba fihi asl masalah falijaddati wahid yadribu fi thalatha fayakunu laha thalatha wal ikhwa isnani yadribu fi thalatha fayakunu laha lahum sittatun likulli wahidin isnan. Dan bagian daripada ikhwah la yanqasim alaihim, tidak dibagi sesama antara mereka, maka dikalikan, yaitu nilai mereka 3 sebagai pokok permasalahan, maka dikalikan 3 menjadi 9, dan ini merupakan musahih masalah. Lalu kemudian dikalikan setiap ahli waris pada pokok permasalahan, maka jaddah dikalikan dengan 3, 1 dikalikan 3 maka menjadi 3 nilainya. Adapun ikhwah 2 dikalikan 3 maka menjadi 6 nilainya. Maka masing-masing mendapatkan 2 bagian. 6. Dalam kasus umpamanya nenek. 6. Berapa nenek? 1/6. 1/6. 3 saudara seibu. Berapa mereka? Kata Allah, hum syuraka fis sulus. Ya. Berarti 6/3. Pembaginya adalah 6. Ya, langsung 3 kalau di Syekh mengatakan di sini, tapi biar lebih jelas 6 dulu. 6 bagi 6 1. 6 bagi 3 2. Ya. Berarti sisa 3. Sisa 3 ini dijadikan asal masalah. Jadi pembagi adalah 3. 1 2. Ya. 2 ini nenek cuma 1 orang, alhamdulillah. Bisa gampang 1 dibagi 1. Yang 2/3 itu akan dibagi ru'us kepalanya 3 orang. 2 bagi 3 kan ada pecahan. Agar tidak ada pecahan seperti apa? 3 ini dikali pembaginya. 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kemudian dikali 1 sama dengan 3. Yang untuk saudara seibu langsung mereka dapat 2. Jadi diambil langsung 2. 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 2, 9. Pas. Ya. Pas. Wa in kana ma'ahum ahad az-zawjayn a'taitahu sahmahu min asli mas'alatihi. A'taitahu masahmahu min asli mas'alatihi wa qasamtal baqi ala mas'alati ahli raddi. Nah, apabila jika bersama mereka terdapat suami atau istri, sahamnya diberikan berdasarkan pokok masalahnya dikalikan dengan jumlah saham mereka. Fa in qasama, dan apabila terbagi baik, sahhatil masalah min makhrajil fardhi zauj, maka ditafsirkan permasalahan dari nilai farad zaujiyah, yaitu istri. Kayakuna fil masalah, seperti permasalahan seorang yang wafat meninggalkan zaujah, seorang istri, wa jaddah, kemudian nenek, wa akhwana li dan 2 saudara laki-laki seibu. Maka li zaujati rubu', bagian istri adalah 1/4, kemudian sisa 3 untuk jaddah bagiannya, dan 2 saudara seibu, 2 sahamnya masing-masing mendapatkan 1. Nah. Pak, berarti mendapatkan 1. Ya. Ya. Bila ada salah satu suami istri potongannya, ada kasusnya, ada suami, ada istri, ada istri, ada rod. Kita lihat, istri mendapatkan 1/4 karena tidak ada anak, 1/4. Ya. Ya, 1/4. Nenek mendapatkan 1/6, tapi dari sisa nanti. Sahih. 1/3. Ya, 1/3 sahih. Ya udah, ini diambil dulu 1/4. Berarti 4
1. Ya, Sisanya berapa ini? 4 dikurang 1, 3. 3. Yang 3 ini dibagikan ke nenek 1/6. Ya, langsung aja 3 dibagi 3. 1 kali dari seibu, 2 orang 1/3, berarti dapat 2. Ya, nenek 1. Kan sisa dari 3 tadi. Ya, langsung dibagi 4. 1/4, 1/4, 2/4. Lanjut Ustaz. Masyaallah. Wa illa ay illam yan طيب قسم الباقي بعد مسألة الزوجية Ini kan terbagi nih. ya sahih. Istri 1, sisanya 3. Nah, Nenek 1/6 dengan 1/3 berarti 3. Nenek 1 ini 2. Tapi bila tidak bisa dibagi. Nah, ini pembahasan selanjutnya. ya. Apabila tidak bisa dibagi dalam permasalahan zaujiyah, Allah ahli rad ضربت مسألة ردي في مسألة الزوج ثم عفوا نعم ثم تصحح بعد ذلك نعم ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره. Dan apabila tidak bisa dibagi, maka pokok masalah pada penerima rad dikalikan dengan pokok masalah suami atau istri. Summa kemudian dilakukan tashih masalah atau koreksi pokok masalah. Alama sanadzukuruhu, sebagaimana yang akan kami sebutkan pada bab tashih al-masail. Kayakuna fil mas'alati zaujah, seperti permasalahan zaujah dan ibu, wa satu ikhwal dan 3 saudara laki-laki seibu. Maka bagian zaujah rubu', yaitu 1/4. Lalu kemudian yang sisa 3 saham, lil ummi sahum wal ikhwani sahman. Bagi ibu ada bagian 1 saham, kemudian bagi saudara seibu mendapat 2 saham. Wala tanqasimu alaihim, dan tidak bisa terbagi atas mereka kepada mereka. Fayadribu adada sihamihim alladhi huwa aslu mas'alatihim wa huwa salah fi asli mas'alati zawjiyah wa huwa 4. Fayakunu musahhil mas'alah 12. Lizawja wahid yadribu fi 3 yakhruju 3. Wal wahid fi 3 yakhruju 3. Wal ikhwati 2 wa yadribu fi 3 yakhruju 6. Likulli wahidin 2. Maka fayadribu ada sihamihim, dikalikan bilangan saham mereka yang merupakan pokok masalah itu 3 pada permasalahan zaujiyah, yaitu 4. Maka tashih masalahnya menjadi 3 dikali 4, 12. Maka bagian zaujiyah 1, lalu kemudian dikalikan 3, maka keluar nilai 3. Dan bagian itu fi 3 dikalikan 1, maka menjadi 3. Adapun bagi saudara laki-laki seibu, bagiannya 2 dikalikan 3, maka keluar nilai 6. Maka bagian masing-masing adalah 2. Nah. Ya. Kalau tidak terbagi, tadi kan 2 gampang. Ya. Sekarang istri, ibu, dan 3 saudara atau saudari seibu. Istri dapat 1/4. Ibu dapat 1/6. Ya, 3 saudari seibu dapat 1/3. Ya. Dikeluarkan dulu, ini berarti bagi masalahnya 1, 3. 3 akan habis di sini. Ya, ibu 1, maaf, 3 ini 1, sini 2, 3 habis. Tapi 2 dibagi 3 ada pecahan. Tashih perlu disesuaikan. Maka 3 akan dikalikan 4 menjadi 12. Semuanya dikali 3. 3 dikali 1, 3/12 untuk istri. Untuk ibu 3 kali 1, 3. Untuk saudari si ibu, saudara atau saudari masing-masing 2, 2, 2. 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6, tambah 3, 9, tambah 3, 12. Walisa.
Walaysa fi mas'alatin yarithu fiha asabatun awlun wala raddun. Dan adapun kasus warisan yang di dalamnya terdapat para asib, maka tidak terjadi awal maupun rad. Lianna al-asib in kana ma'hu ashabul furud wa baqiya ba'dahum syai' akhadahu kulluh. Wa in lam yakun ma'hu ashabu furudin akhadha al-mal kullah wa fi kulli halataini la yabqa syai'un yuraddu. Baik. Karena sesungguhnya asib apabila bersama dengan ashabul furud dan wa baqiya ba'dahum syai'un, dan tersisa setelahnya sesuatu harta, maka dia mengambil seluruhnya. Adapun apabila tidak bersama dengan ashabul furud, maka dia mengambil harta seluruhnya, maka pada setiap dua keadaan ini tidak ada yang tersisa, tidak syai'un yurad, tidak ada yang tersisa untuk dirad. Nah, Ya, jelas. Cukup Bila jelas. kan tadi di awal kita katakan syaratnya tidak ada asobah. Bila ada asobah yang nggak perlu dirot, Sahih. buat dia sisanya. Seluruhnya saja. Ya. Baik. Alhamdulillah, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja dan sahabat Roja yang memperhatikan atau menyimak kajian kita. Demikian pembahasan yaitu terkait dengan rad. Kita berikan kesempatan untuk soal jawab dalam pembahasan, dan bagian yang bertanya dalam permasalahan warisan silahkan di 021 823 6543. Kita akan angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Baik, di 021 823 6543. Silahkan yang sudah masuk. Nah, halo. Iya, mohon maaf terputus. Kita berikan kesempatan kembali di 021 823 6543. Dan bagian yang baru bergabung dalam pembahasan bab waris dalam bab rad. Kita angkat kembali. Halo. Nah, ya akhi, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Ya, Mbak Allah di Purwokerto. Silahkan, pertanyaannya. Gini, suami saya kan udah meninggal duluan. Pak masih punya orang tua ibu. Ya. Karena dulu kita kan belum tahu kemudian sekarang lagi ngikutin ini jadi ngerti ya Masya Allah. sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Iya, terus jadi ada warisan. Apakah nenek saya itu meninggal terus jatuh waris ke anak-anaknya apa enggak gitu? Ya. Gitu. Seorang Dan wafat. apa? Iya, terus ada saudara anak-anak nenek itu ada yang udah meninggal duluan. Sebentar, Ibu. Suami itu wafat tahun berapa? Namanya suami. 2013. Namanya siapa, Punya Ibu? anak Udah, tidak apa-apa. Ibu, Namanya apa ya? suami. lah, ibu saya lah gitu. 2013. Saat dia wafat, istri masih hidup. Iya, ya masih hidup itu. Ibu masih hidup. Ibunya beliau masih hidup. Hah? Iya. Ibunya masih hidup. Istrinya masih hidup atau tidak? Istrinya masih ini sekarang masih Ya udah, istri, ibu, anak laki, anak perempuan dari suami berapa? punya anak 2 lelaki. Perempuan ada? Nggak ada kok. Nggak ada. Ya udah. Ini ahli warisnya, istri dapat 1/8, ibunya beliau 1/6, 2 anak laki yang ngambil sisa. Ya, 6 dengan 8, menyebutnya ini disamakan menjadi KPK-nya 24 pembaginya. 24 bagi 8, 3, 24 bagi 6, 4. 3 tambah 4, 7, 24 kurang 7 sama dengan 17. 2 anak laki-laki, ya, karena mereka 2 orang, maka 2 ini dikalikan 24. Sama dengan 48. Iya. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 4 sama dengan 8. Untuk laki-laki 17 per 48, 17 per 48. Jelas sekarang yang ibu ini tidak dapat tidak diserahkan haknya. Ibu, Ya, terus Iya. jadi pertanyaan jadi selanjutnya. itu apa, warisan dari aturan apa yang neneknya dapat itu apa wajib dibagikan ke anaknya gitu loh. Wajib dibagi ke ahli warisnya.
Ya, anak-anaknya itu, nenek itu wajib. Ketika siapa nama ibunya ini? Itu apa? Diam. Sariem. Riem. Siapa namanya Ibu? Riem. Ibu Riem, ketika Ibu Riem wafat, anak laki-lakinya ada yang masih hidup? Anak perempuannya? Anak laki ada yang sudah meninggal satu. Yang masih hidup, pertanyaan Masih saya. hidup, ada masih hidup. Riem ini wafat kapan? Sebelum neneknya itu meninggal ada anak. Tidak ada nenek Riem wafat kapan? Kan bawahnya 2013, anaknya ada satu laki yang sudah meninggal duluan. Sekarang yang masih hidup 3 lelaki, 2 perempuan gitu. Saat Riem wafat, 3 anak laki-lakinya, 2 perempuan. Ya, Ayah ibu dari Riem sudah wafat. udah nggak ada, ya udah. Nah, kalau udah, berarti pembagiannya seperti ini. Untuk anak perempuan Riem 1, ya, ini dari 8/4, 8 dan tambah harta lainnya, 2 tambah 2, tambah 2, 6 tambah 1, 8/8 juga. Harta Riem berbagi 8, anak laki-laki masing-masing dapat 2/8, anak perempuan dapat 1/8. Jelas Ibu? Cukup jelas ya Ibu Ya, ya. ya. Nanti bisa dilihat lagi Ya. rekamannya. Alhamdulillah. Ya, apa sih? Sama-sama Ibu, jazakillah khair, barakallahu fikum. Bertanya kita dari Purwokerto dan semoga bermanfaat, barakallahu fikum. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Silakan yang sudah masuk di 0218236543. Halo. Nah, silakan. Silakan akhi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan hamba Allah di Bekasi. Baik, silakan pertanyaannya. Ustadz izin bertanya Ustadz, jika misalnya kejadiannya seperti ini Ustadz, saya berpartner atau rekanan dengan beberapa brand atau merek yang mereka itu memberikan lisensi khusus kepada agen-agen atau resellernya Ustadz. Nah, jadi saya tidak punya barang Ustadz, tapi barang yang ada di mereka itu nanti akan dibeli dengan customisasi gitu Ustadz. Misalnya contohnya baju gitu ya Ustadz. Nah, ada event-event tertentu, event-eventnya ini tuh khusus gitu Ustadz, spesial. Nah, jadi dia harus misalkan menambahkan logo ke bajunya atau misalkan menambahkan brand tertentu ke bajunya kayak gitu Ustadz. Jadi sistemnya kayak custom gitu Ustadz. Apakah jual beli seperti ini diperbolehkan ya Ustadz? Dia menjual sebelum dia buat, begitu? Betul. Jadi sistemnya seperti Sebentar. PO gitu. Ya. Spesifikasinya sudah ada jelas. Iya, misalnya begini. Pembeli membutuhkan baju atau bola golf gitu Ustadz. Kan membutuhkan, pembeli membeli atau sekedar menyampaikan kebutuhan. Jadi menyampaikan kebutuhan. Terus kata penjual apa? Penjual bilang oke, misalnya barangnya ada, saya cek dulu ke pusat gitu ya. Karena ini rekanan beberapa. Ini yang menjual ini bukan orang pusat. Bukan Ustadz. Dan dia bukan. Seperti jasa marketing gitu Ustadz. Kalau jasa marketing dia orang pusat. Dia bisa menjualkan. Ya ini dia bisa menjualkan nggak? Artinya dia ketika dia jualkan kepada konsumennya ini dia datang tinggal ambil, tidak perlu bayar, tidak perlu akad beli. Iya, jadi misalnya pembeli menyampaikan saya punya kebutuhan, misalnya satu lusin. Ibu jawab biar cepat Ibu. Gimana Ustadz? Ini yang tadi yang agen ini dengan pihak kantor produsen. Dia bisa main ambil barang tanpa bayar dahulu atau harus bayar dahulu atau dengan akad beli dahulu. Oh, bayar dulu Ustadz. Ya, berarti dia jual beli dengan kantor, dengan produsen. Maka dia bisa menjualkan dengan spek.
Ya, umpamanya sekian. Heeh. Lalu dia beli dengan spek tadi dari kantor tadi, dia terima. Jelas? Betul. Setelah dia terima kan ada tambahan lagi. Mhm. Ya, Betul. disepakati dengan pembeli tadi, dia serahkan dulu itu, tambahannya nanti kami tambahkan. Setelah serah terima, dia buat lagi akad tambahannya, bisa dia tambahkan sendiri atau dia berakad dengan produsennya tadi. Jelas? Jelas, berarti antara agen dan pusat ini jual beli normal gitu ya Ustadz ya? Baru nanti dari- Iya. Tadi kan anda katakan nggak Iya, bisa iya, bawa betul. barang. Betul Ustadz. Kalau anda betul. Berarti- katakan bisa bawa barang dulu tanpa harus ada akad beli, tanpa harus bayar DP, tidak ada masalah. Ya. Oh, oke. Berarti tanpa DP pun boleh boleh ya Ustadz ya? Misalkan sudah jadi misalnya pembeli menyampaikan kebutuhannya 10 gitu. Terus kemudian dari agen ke produsen itu pesan 10 juga, tapi misalnya tanpa DP, barang diterima misalnya gitu, dengan jaminan nanti si end customernya itu akan bayar gitu Ustadz. Nggak boleh juga, karena itu dia jual beli. Kalau yang boleh itu, ini bawa barang jualkan, nggak laku bawa lagi kemari, rusak kami yang menanggung. Nah, itu baru boleh dia jualin, walau belum dibeli. Ini nggak bisa. Oke, harus beli dulu ya Bu ya. Oke, baiklah kalau gitu Ustadz. Jazakillah khair. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Syukran jazilan Ibu yang bertanya di Bekasi, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya, masih di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan. Sudah masuk, akhi? Halo. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikeraskan suaranya Bapak. Dengan siapa di mana? Pak Bustan di Solo Ustaz. Pak Bustan di Solok. Silakan Pak Bustan. Begini Ustaz, melanjutkan pertanyaan yang tempoh hari Ustaz, masalah Ulang lagi, lupa saya Pak, tempo hari yang ke hari kapan itu. seorang nenek membayar fidyahnya kepada cucunya Ustaz, tempoh hari sudah dijawab Ya, itu tidak sah. Kalau sudah terlanjur Ustaz, bagaimana solusinya Ustaz? ulang lagi. Cucunya ini mengembalikan uangnya atau bagaimana Ustaz? Yang kedua Ustaz, masalah COD ini halal atau tidak Ustaz kalau kita jual beli COD? Itu pertanyaannya Ustaz. Ya, kalau tidak sah berarti kewajibannya belum selesai. Terserah, kalau cucunya mau ngembaliin tentu lebih bagus. Tapi kalau cucunya tidak bisa ngembaliin, Sudah dipakai Ustaz ya. sudah dipakai habis, ya neneknya beliin lagi fidyahnya kepada fakir miskin, ya bukan anak cucunya. COD sering kita sampaikan, kalau bentuk COD-nya seperti yang umumnya sudah ada akad mengikat dan barangnya tidak ditampilkan, tidak di-live-kan pada saat berakad, maka ini tidak sah, karena berarti barangnya, akadnya sudah dilakukan tapi barangnya tidak jelas. Dain namanya, Ya. dalam tanggungannya. Kemudian uang di majelis akad diserahkan tidak, sehingga terjadi dain dengan dain. Maka jual beli dain bidain sepakat para ulama tidak sah. Karena tidak sah, ulang lagi akadnya nanti kalau Anda masih ingin. Wabillahi taufiq. Nah, cukup jasa, jazakallah khair. Demikian Pak Buson di Solok, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami masih berikan kesempatan via telepon di 0218236543 dan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, akhi. Halo. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Yunita di Ciputat. Baik, silakan pertanyaannya. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Saya mau tanya, Assalamualaikum. bagaimana pembagian warisnya suami saya almarhum Muhammad Yusuf, baru meninggal setahun yang lalu. Muhammad Yusuf ya. Baik. Ya, punya 1 istri dan 2 anak perempuan. Ya. Punya 3 kakak Anak perempuan berapa orang? 2? 2. 2.
punya 3 kakak kandung dan 2 kakak seibu. Oke. Kakak kandung ini laki perempuan? Yang satu laki-laki, laki-lakinya 2, yang satu sudah wafat, yang satu masih hidup. Ya, yang masih hidup. Yang masih hidup saat Yusuf wafat. Ya, 1 orang. 1 orang laki-laki. Ya, yang saudara perempuannya yang kandung juga sudah wafat. Saat Yusuf wafat, saudara laki-laki 1. Ya, Kandung saudaranya ya. Saudari perempuannya ada yang masih hidup ketika Yusuf wafat? tidak ada. Tidak ada. Saudara seayah apa seibu yang ada lagi? Seibu, Berapa orang? 2 orang. Yang satu sudah wafat, yang perempuan. Yang laki masih hidup. Saat Yusuf wafat, yang hidup berapa orang? 1 orang, laki-laki. 1 saudara seibu. Ya. Yang laki-laki. Kemudian laki-laki tapi seibu. Orang tua suami kedua-duanya sudah lama meninggal. Ya. Ya, saya jelaskan Ibu. Semoga Allah merahmati dan mengampuni saudara Pak Yusuf. Amin. Rabbal alamin. Adapun hartanya maka dibagikan seperti ketentuan Allah. Istri karena Pak Yusuf punya anak dapat 1/8. 1/8 sahih. 2 anak perempuan dapat 2/3. 2/3. Iya. Saudara kandung kandungan anak perempuan menjadi saudara seibu mendapat ashabul furud 1/6. Saudara kandung laki-laki Ustaz ya? Saudara ya. 1 saudara kandung laki-laki. Ya. Iya. Saudara kandung mendapatkan sisa. Saudara seibu dapat 1/6. Mari kita lihat. Saudara seibu tidak tertutup dengan saudara kandungnya Ustaz ya? Enggak. Oke, baik. Saudara seayah yang dengan saudara kandung tertutup. Baik. 1/8 dengan 3, 24, 6, 24 pembaginya KPK-nya. 4 bagi 8, 24 bagi 8, 3. 28 bagi 3, 24 bagi 3, 8 kali 2, 16. 24 dibagi 1/6, dibagi 6, 4. Ya. Ya, sisa 1. Ya, sisa 1 berarti 3/24, 16/24, 1/24 saudara kandung, saudara ibu, 4/24. Wallahu a'lam. Demikian Ibu Yunita, bisa dilihat dan bisa dicatat ya. Saya foto dulu sebentar ya. Baik, silakan Omo. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Sama-sama. Pak Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat dan Allah berkahi hartanya. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Baik, sudah dia masuk kembali. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Susi di Bekasi, Pak. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Begini Ustaz, Iya. saya mau menanyakan, ada adik kakak sama-sama perempuan yang adiknya itu memerlukan uang, jadi dia menitipkan sejumlah perhiasan ke kakaknya. Katakanlah perhiasannya itu 30 gram emas. Dengan waktu itu dikasih pinjaman sebesar 20 juta. Nah, setelah sekarang si adik itu punya uang, ingin menebus perhiasannya itu, gitu Ustaz. Jadi ditebusnya sekarang dengan harga emas sekarang atau emas yang dulu dia sebesar dia pinjam Ustaz. Dia berapa lama pinjamnya? Pinjamnya dia itu 20 juta. Kapan dipinjamnya, kapan dibayarnya? 10 tahun yang lalu Ustaz, pinjamnya dia 10 tahun lalu. Tahun ini dia punya 10 tahun uang. yang lalu berarti 2016. Iya, siap Ustaz. Ya, Jadi, emas waktu itu masih 500.000 kan ya?
Siap Ustadz, iya. Jadi dia punya uang sebesar itu, dia pinjam 20 juta gitu Ustadz. Dengan jaminan emasnya sebesar 30 gram. Jadi sekarang ditebusnya berapa Ustadz? Berapa? Ya, karena antara minjam dan selama waktu 10 tahun tadi tidak ada kemampuan bayar atau dia ada kemampuan bayar tapi dia tunda-tunda. Ditunda-tunda Ustadz. Jadi baru sekarang dia baru punya uang, terusnya dia baru ingat, oh iya aku punya perhiasan yang dititipkan ke kakak, baru ditebus sekarang. Sultan, kok perhiasan lupa baru sekarang ingat? Bukan ingat Ustadz. Setelah sudah punya uang dia baru ingat, maksudnya karena kan kemarin kan kita sudah pembagian waris Ustadz. Jadi sebentar. Itu karena pinjaman dalam waktu 10 tahun, ya, maka dia dikonversi dengan emas. 30 juta saat pinjam itu, emas kan cuman 500.000, anggap 500.000. Ya, berarti 30 juta dapat 60 gram. Iya. Ya. Iya. Maka seharusnya yang 30 gram sudah habis itu, nambah lagi. Dia berapa naruh emasnya? 30 gram? Iya, Ustaz, 30 gram. Ya, 30 gram dibayar, tambah lagi 30 gram. Oh gitu Ustaz ya. Jadi dibayarnya 2 kali lipat dari harga emas yang dulu ya Ustaz? Tidak harga emas. Kalau dia harusnya tidak pinjam uang. Harusnya emas kan waktu itu bisa dia jualkan dapat dia 15 juta. Iya Ustaz. Harusnya dia pinjam tinggal 15 juta. Iya. 15 juta itu emas di waktu itu sama dengan 30 gram. Iya Ustaz. Ya. Kalau emas jadi milik pemberi pinjaman tadi. Iya. Kemudian yang minjam masih kurang lagi bayar 30 gram. Oh gitu Ustaz ya. Jadi dia sekarang harus bayar berapa Ustaz kira-kira? 60 gram kali 2.700.000. Oh gitu Ustaz ya. Ya, jadi, kalau mau bayar pakai rupiah. Oh, kalau bayar rupiah jadi maksudnya 2 kali dari harga emas dulu ya Ustaz ya. Maksudnya harga sekarang, emas sekarang ya Ustaz. Harga sekarang. Iya. Cukup jelas Ibu? Jadi bukan sekarang dia bukan membayar sebesar yang dulu dia pinjam ya Ustaz ya. Enggak Ibu, karena 30 juta sekarang beda nilai 30 juta pada waktu itu dan perbedaannya sangat mencolok. Kalau bedanya dikit, beda 10%, 20%, sepakat para ulama bayar dengan nominal. Gitu, ya. Cuman ini perbedaannya lebih 100%, bahkan 300%. Oh gitu. Dari 500.000 menjadi 2.700.000. Oh gitu. Ya. Sisanya ya Ustaz ya. Selisihnya itu ya Ustaz harus bayar sebesar itu ya Ustaz. Ya bayar dengan 60 gram emas. Iya. Dengan 60 gram emas. Itu yang meminjamkan uang dia tidak rugi. Oh gitu Ustaz. Ya. Jadi bukan siap. Dia tidak ngambil riba karena nilainya sama. Oh iya. Cukup jelas Ibu ya? Iya siap. Baik. Iya jelas siap. Iya, kasih Ustaz. Sama-sama, wa jazakillah khair, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah telah terjawab pertanyaannya dan masih kami terima via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Tia dari Pekanbaru. Baik, silakan Bapak. Iya. Silakan pertanyaannya Pak. Iya, pertanyaannya jadi kita ada orang tua, jadi ketika sakit, almarhum ketika sakit beliau ingin membeli mobil listrik, alasannya agar murah ketika mobilisasi saat ke rumah sakit dan bisa menampung cucu yang lumayan banyak. Nah kemudian hari sebelum meninggal beliau minta pulang dari rumah sakit untuk membeli mobil listrik tersebut kepada salah satu anak
almarhum. Nah, ketika beliau meninggal, saat beliau meninggal itu mobil belum sempat terbeli. Nah, pertanyaan saya, apakah itu termasuk dengan wasiat atau tidak? Tidak. Itu bukan wasiat, tidak ada yang perlu dipenuhi. Oke, clear Ustaz. Allah berfirman. Oke, terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Tia. Semoga Allah ampuni dosa-dosa orang tua dan orang tua kaum muslimin yang lainnya sudah wafat. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair. Satu pertanyaan kembali sebelum kami angkat via chat WhatsApp. Silahkan di 021-823-6543. Baik, halo. Iya, silakan. Sudah masuk kembali? Iya, silakan akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Nur di Jakarta. Baik, Ibu Nur silakan pertanyaannya. Ayah saya menikah dan sudah punya, ternyata ibu saya ternyata sudah punya. Ibu dikecilkan saja volume TV-nya, cukup monitor via telepon supaya tidak ada feedback. Ya, jadi ayah saya sudah meninggal. Siapa dan, nama ayahnya, Mbak Ibu? Kenapa? Nama ayahnya siapa? Bisa disebutkan di sini ya? Ya, Bapak Abdullah aja mungkin ya. Ya. Baik, Pak Abdullah wafat. Lanjut. Punya anak dari ayah itu 3. Anaknya 3, laki-laki perempuan? Laki-laki 1, perempuan 2. Terus? Kemudian dari ibu ternyata 2. Dari ibu itu maksudnya ibu itu bawa anak dari istri yang lain, dari suami yang lain. Dari ibu saya. Nggak paham saya. Bapak Abdullah ini menikah dengan istrinya, siapa namanya Ibu? Iya, ibu saya. Iya, namanya saja sebutkan biar mudah nanti Ibu ya. Istrinya siapa? Istri Pak Abdullah siapa? Sebutkan ya Pak Ustadz. Baik, ambil saja namanya Aisyah mungkin ya Bu ya, biar mudah. Ibu ingat ya, Ibu Aisyah dan Bapak Abdullah punya anak berapa? Dari perkawinan mereka ada anak atau Aisyah bawa anak dari perkawinan sebelumnya? Ya, dari perkawinan sebelumnya ibu 2. Nah, dari bapak saya ini totalnya 3 bersaudara. Jadi dari ibu itu semua totalnya 5. Sebentar. Abdullah istrinya cuma 1, Aisyah saja. Iya, betul. Ya. Yang wafat sekarang Abdullah apa istrinya? Abdullah. Ya. Berarti anak bawaan Aisyah tidak ada hak waris dari Abdullah. Ya, anak bawaan dari ibu itu saya juga. Jadi totalnya ada 5 dari ibu. Tidak dapat ahli waris. Yang dapat warisan dari Abdullah hanya anak Abdullah dengan Aisyah. Kalau yang wafat Aisyah, barulah 5-nya dapat. Cukup jelas, Ibu? Jadi maksudnya jadi tidak dapat gitu ya Ustaz ya? Tidak, karena Abdullah bukan bapaknya. Iya. Dan itu bukan anak Abdullah. Kalau misalkan dia memang dikatakan lebih berbakti gitu, Ustaz. Ya tinggal minta biaya hidup dahulu. Ya. Saya berbakti kepada bapak tiri. Ya, kalau ingin niatnya ikhlas, pasti Allah balas di dunia dan di akhirat. Kalau selain niatnya ikhlas, karena biaya hidup kurang, ya dahulu minta. Pak, saya memang ya ikhlas, tapi hidup saya agak sulit. Yaudah bapak bayar bulanan kamu. Atau kata bapak, yaudah tenang aja, nanti kalau bapak wafat, itu kontrakan itu milik kamu. Itu bisa juga namanya wasiat. Sah wasiatnya karena bukan ahli waris penerimanya ini. Taib. Bila tidak ada kesepakatan itu tidak dapat apa-apa, tapi pahala dari Allah pasti dapat. Namanya berbuat baik ke suami ibu Anda. Ya. Demikian Ibu Nur, cukup jelas ya? Baik Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jazakillah khairan barakallahu fiik. Demikian. Tapi kalau anak yang bertiga ini
memberikan, nah itu bukan waris, itu mereka mengasih hadiah. Hibah, Ustaz ya? Ya, hibah namanya. Ya, demikian Ibu Nur tambahan dari Ustadz. Semoga bisa menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Ada pertanyaan terkait dengan hibah dan waris, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasan apakah perbedaan antara waris dengan hibah? Hibah itu adalah seseorang yang mengakadkan dengan seseorang yang lain. Sedangkan waris Allah yang memberikan kepada ahli waris, kerabat yang terdekat dari yang meninggal. Dua hal yang berbeda. Oke, Masya Allah. Baik, demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang didapat dari santunan kecelakaan, Ustaz, apakah termasuk harta waris? Dan siapakah yang berhak untuk mendapatkannya? Mengingat yang meninggal memiliki seorang putra dari pernikahan sebelumnya dan istri baru, ibu kandung, seorang saudari, dan 2 saudara laki-laki. Ibu kandung. Nah. Terus? Kemudian istri. Terus? Kemudian seorang putra. 1 anak laki-laki. Nah. Seorang saudari dan 2 saudara laki-laki. Sekandung. Nah. Di sini disebutkan istri baru, Ustaz, yang tercatat ini tidak mau berbagi kepada harta warisnya kepada putra. Ya, kita tentukan ketentuan Allah. Baik. Bila ada yang tidak mau, tentu urusannya dengan Allah di dunia dan di akhirat. Nah. Allah yang menentukan, bilang tidak mau. Memang kamu dulu lahir ke dunia pernah bilang saya tidak mau, untuk saya mau. Ibu mendapatkan 1/6 karena ada anak. Istri 1/8. Anak 1 anak laki dia. Sisa. Saudara-saudari tidak dapat. Mahjub, taib. Ya, maka hak warisnya 24. Pembaginya 24 bagi 6, 4/24, 3/24. Berarti 17 sisanya. Nah, laki-laki 17/24. Istri cuma 3/24, tapi menghalangi. Ini kan berarti dia merampas hak anak laki-laki dari yang meninggal. Kalau tidak dia serahkan di dunia, di akhirat pakai pahalanya dia serahkan kalau ada. Kalau tidak, dosa dari anak laki-laki ini yang akan dipikul oleh istrinya. Billahi taufiq. Masya Allah. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian, semoga menjadi pencerahan bagi yang bertanya. Bisa dilihat nanti. Dan nilainya sudah, adapun penolakan istri tidak sah ya, sesuai dengan ketentuan syariat. Semoga Allah mudahkan pembagiannya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti wafat meninggalkan 3 anak perempuan, Ustaz. Seorang saudara kandung laki-laki yang bernama Pak Joni yang wafat setelah 1 bulan Ibu Yanti wafat. Wafat, anak perempuannya berapa? Anak perempuannya 3, Ustaz. Orang tuanya sudah wafat? Orang tua dan orang tua Bu Yanti sudah wafat lebih dahulu. Ya, terus siapa lagi yang masih hidup? Harta Bu Yanti adalah... Ada anak, ada saudara tadi? Ya, saudara kandung laki-laki. Berapa orang? Seorang saudara kandung laki-laki namanya Bapak Joni, 1 orang. Terus? Udah. Ya, itu saja. Nanti ada Pak Joni yang wafat, minta dihitungkan juga. Ya, dari harta Yanti 3 anak perempuan dapat 2/3. Saudaranya Pak Joni sisa. Sisa, sahih. Maka harta dibagi 3, anak perempuan dapat 2,
Joni ada 1. 2 dibagi 3 ada pecahan, maka 3 dikali 3 sama dengan 9. Ustaz, mohon maaf. Ya. Selain saudara laki-laki, karena agak panjang di bawahnya, juga meninggalkan dua saudari Ustaz, sekandung perempuan. Nah. Ya. Sisanya untuk dua kelompok ini. Ya. 3, maka 3 dikali 3 9. Kemudian ini berarti dapat karena dia 2 orang, 3 orang, 2. Iya. Kemudian yang 1 akan dibagikan kepada 4 bagian. Ini dapat 3. Ya. 3 akan dibagikan saudara 1, 2, saudari 2, 4. 3 bagi 4 dapat pecahan, 4 dikali 9 sama dengan 36. Ya. 4 kali 2 8. 8, kemudian saudara dapat 2 berarti 6, saudara dapat 3. 8 kali 3 24 tambah 6 30 tambah 6 36. Demikian, dan Bapak Joni Ustaz meninggalkan seorang istri dan 3 anak laki-laki. Joni wafat, ini Joni. Ya. Ya, Joni wafat. Nah. Jika dia wafat, meninggalkan seorang istri, 3 anak laki-laki dan seorang anak perempuan. 1 anak, 3 anak perempuan. Iya. Istri Pak Joni mendapatkan 1/8. Laki anak perempuan sisa. Ya. 8 ditarik jadi pembagi 8, 1, 7. Ya. 7 akan dibagikan laki-laki 2 bagian, 2 tambah 3, 5. Ya. 7 bagi 5 ada pecahan, maka 5 dikali 8 sama dengan 40. 5 3 1 5 40. Laki-laki 1, 7 kali 2 14. Anak perempuan 7. Alhamdulillah. Ya. Demikian ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti bisa dilihat kembali dan disampaikan kepada ahli warisnya. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya, masih berkaitan dengan perhitungan waris. Pertanyaannya Ustaz, seorang suami wafat meninggalkan mobil, sejumlah harta waris, dan mobil ini akan dijual, di mana hasil penjualannya akan dibagi. Apakah pembagian hasil penjualan ini berdasarkan hak waris atau tidak? Jika dibagi berdasarkan waris, bagaimanakah pembagiannya? Di mana rahimahullah meninggalkan seorang ibu, 2 saudara perempuan, seorang istri, dan 4 orang anak perempuan. Laki-laki wafat, ibunya wafat. Meninggalkan seorang ibu. Ibu masih hidup, dapat 1/6 karena ada anak perempuan 4 orang. Nah. Istri dapat 1/8. Ya. Kemudian anak perempuan 2/3. Ini jadi asabah mal ghair kalau ada sisa. Masya Allah. Maka 6, 8, 3, 24. 24 bagi 6, 4. 24 bagi 8,
3. 24 bagi 3, 8, 16. 16 dengan 3, 19 sama 4, sisa 1 untuk saudari. Bagi 2 lah. Ya, mobil itu dijual, jadi hak waris. Oke, Masya Allah. Mungkin sesuai dengan ketentuan waris. Tambahan dua suami ini sebelumnya memiliki 2 istri dan sebelum wafat 1 diceraikan. Apakah istri yang diceraikannya mendapatkan hak waris? Diceraikannya kapan? Sebelum beliau wafat. Dalam kondisi sakit dia atau kondisi normal? Tidak disebutkan. Kalau dia dalam kondisi sakit akan meninggal, maka tetap dia dapat 2 istrinya. Oke. Bila dalam kondisi sakit belum ada vonis dari pihak ahli medis bahwa sakitnya ini berat, maka dia tetap dapat kalau sebelumnya tidak dapat. 2 istri itu, Ustaz. Istri yang kedua tadi hanya 1. Ya, hanya 1. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Demikian semoga menjadi pencerahan, barakallahu fikum. Satu pertanyaan terakhir kami angkat dari pendengar kita, pemirsa. Pada suatu keluarga besar, Ustaz, terdiri dari keturunan, sebut dengan Bapak Fulan dan Alan. Kedua orang tersebut sudah wafat semasa hidup keduanya dan hidup juga orang tua mereka. Mereka mendapatkan masing-masing hibah sebidang tanah. Tanah hibah atas nama Bapak Fulan sudah dijual dan dibagikan kepada ahli waris Bapak Fulan. Adapun tanah Bapak Alan yang meninggal tahun 2010 belum dibagikan ke ahli warisnya. Hingga sekarang dan saat ini anak keturunan Bapak Fulan mengklaim mempunyai hak atas tanah tersebut. Bagaimanakah sikap terbaik bagi anak keturunan Bapak Alan menghadapi klaim tersebut? Dan untuk menjaga perpecahan dalam keluarga besar, apakah ada anjuran dalam Islam untuk islah dengan memberi bagian kepada keturunan Bapak Fulan tersebut, Ustaz? Tidak ada haknya dia mengklaim, ya tidak ada lah. Tapi kalau mau memberikan hadiah, ya kasih aja. Karena Nabi mengatakan, la yu'tan nasu madda'u, ya, la akal nasu amwal ghairihim. Kalau setiap orang yang klaim dikasih, nggak ada lagi harta habis dari klaim orang semua. Insyaallah. Cukup jelas, Ustaz. Jazakallah khair. Demikian Abu Muhammad, semoga menjadi pencerahan. Kita berikan kesempatan terakhir bagi penelpon yang ingin bertanya di 0218236543. Silakan bagi Anda yang baru bergabung mungkin dan tidak bisa terhubung. Kita berikan kesempatan terakhir di 0218236543. Baik, halo. Iya, sudah masuk kembali. Silakan. 6. Mohon maaf terputus di 0218236543. Bagi Anda yang baru bergabung masih dalam pembahasan bab waris. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Dias. Di mana Ibu Dias? Di Cempaka Putih. Baik, silakan pertanyaannya. Pertanyaannya ada ayah saya meninggal, tapi memiliki bercerai dengan ibu saya. Nah. Memiliki 3 orang anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Sebentar, ayah siapa namanya Ibu? Ayah namanya Abdullah. Abdullah wafat kapan? Tahunnya? Ustaz, tahun? Kapan wafatnya beliau? 2021. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Pada saat wafat, istrinya tinggal 1. Iya, istri kedua. Karena bercerai dengan ibu saya sudah lama sekali, udah 30 tahun yang lalu. 1 istri, terus menikah lagi. Anaknya Abdullah berapa dari 2 istri itu? Dari istri pertama 3, dari istri kedua 2. Tapi yang 1 sudah meninggal waktu kecil, Ustaz. Enggak, pada saat Abdullah wafat 2021, berapa anak laki-lakinya semuanya dari kedua istrinya? 2. 2 anak laki-laki, anak perempuan? 2. 2 juga. Ayah ibu dari Abdullah? Sudah meninggal. Ya. Pertanyaannya tentang pembagian warisnya atau apa ya Ibu? Iya, jadi rumah yang ditempati oleh ibu tiri saya itu, apakah kami anak dari istri pertama mendapatkan bagian waris atau hanya untuk anak kedua?
berhak ya seluruh harta Abdullah selagi belum dihibahkannya kepada istri keduanya, ya semua hartanya milik ahli waris ini. Tidak ada pertama, kedua, ketiga, enggak. Istri dapat 1/8, saya bagiin dulu ya. 1, 7. Anak laki-laki dapat 2, 4 tambah 2, 6. 6 kali 8 sama dengan 48. 6 kali 1, 6/48. Dan laki-laki 14. 14, anak perempuan 7. Semua anaknya, dari istri pertama, dari istri kedua, rekening Abdullah, kebun sawahnya, handphonenya, laptopnya, rumahnya, mobilnya, ya, yang masih milik dia dibagiin. Ada keayangan Ustadz, kalau kondisinya ibu tiri saya itu tidak paham akan pembagian ini, bagaimana cara untuk memberikan pencerahan ya Ustaz? Sampaikanlah bahwa Allah membagikan semua kepada semua anak dari yang meninggal. Saya kan anaknya. Dari anak ibu juga, saudara ayah saya juga anak ayah. Karena beliau sepertinya bersikeras untuk ini untuk dia dan anaknya yang kedua. Jadi kami Anda hanya berkewajiban menyampaikan. Dia terima, alhamdulillah. Tidak terima, urusannya tentu di akhirat. Ya, insyaallah. Dan disampaikan juga mungkin Bu pertanyaan ini dan jawabannya mungkin bisa juga disampaikan kepada ibu tersebut. Semoga Allah mudahkan ya Bu ya. Ya, insyaallah. Insyaallah doain Ustaz. Ya, sallallahu alaihi Ibu. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakillahu khairan wa barakallahu fik. Semoga Allah mudahkan dan memberikan hidayah pada kita semua untuk mengikuti sunnah. Dan ini pertanyaan kami terakhir sebagai kesimpulan dan ikhtitam. Kita silakan Ustaz. Ikhwani wa akhwati fillah. Waris akadnya Allah langsung yang membagi. Pemilik langit dan bumi dan seluruh pemilik harta dan pemilik nyawa semua makhluk, dia langsung membagi. Maka bila ada yang menghalangi istri pertama, istri kedua, anak pertama, anak yang bungsu, saudara, paman, dan lain-lainnya, berarti dia menentang Allah, mendurhakai Allah. Ya, maka tentu mereka akan berurusan dengan pencipta langit dan bumi, dan Allah sudah tentukan dalam kitabnya. Setelah menjelaskan tentang ayat waris, wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha. Kata Allah, siapa yang mendurhakai Allah terhadap ketentuan-ketentuan yang Allah telah jelaskan, di antaranya ketentuan waris tadi, maka Allah berikan dia azab dengan neraka. Semoga kita dijauhkan Allah dari azabnya, maka berikanlah hak orang lain. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wali Tarmizi hafizahullah taala. Kesimpulan dan ikhtitam yang beliau sampaikan menutup kajian pagi ini. Kita telah selesai membahas bab rad dalam bab waris, dan alhamdulillah sudah ada sejumlah pertanyaan juga diberikan jawaban dan solusi, dan juga tertulis bisa dilihat kemudian di rekamannya, dan semoga ini menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat buat yang bertanya dan buat kita semua. Masih ada sejumlah pertanyaan, mohon maaf tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Silakan Anda bisa simak kembali kajian beliau di setiap Kamis, dan juga rekaman-rekaman yang bisa diputar ulang kembali, disimak di Roja, di YouTube Roja, untuk mungkin bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat diangkat. Demikian pembahasan dari kitab Syarah Umdatul Fiqih. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.